Kita hari ini dalam kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo, dan terima kasih banyak dengan Kabinet Merah Putih. Dan ini sikap kita juga sebagai warga negara Republik Indonesia, terkait kita ada dalamnya ada gereja. Saya rasa ini sikap kami yang penting supaya negara tahu, pemerintah tahu, dalam kebersamaan kita untuk membangun masyarakat ke arah apa yang kita cita-citakan. Oleh sebab itu, ini konferensi pers pernyataan bersama dan surat terbuka 4 sinode wilayah Gereja Katolik Indonesia Tanah Papua kepada Presiden Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jaksa Agung, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kami kami Gereja Katolik Indonesia adalah organisasi yang berbadan hukum sah sebagai gereja menurut syarat dan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu berdasarkan pasal 1 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945, maka status badan hukum gereja yang diatur dalam Stabat 1972 nomor 156 dalam kurung K huruf besar titik B huruf besar 29 Juni 1925 nomor 80 tutup kurung berlaku sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Yang kedua, bahwa pasal 495 sampai dengan pasal 549 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 42 tahun 2016 tentang organisasi dan tata gereja Kementerian Agama Republik Indonesia menjelaskan bahwa permasalahan mengenai gereja menjadi tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia. 3. Bahwa berdasarkan Stabat 1927 nomor 156 dalam kurung K titik P 29 Juni 1925 nomor 80 tutup kurung tentang kedudukan hukum perhimpunan gereja dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 42 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Agama Republik Indonesia, maka legalitas badan hukum organisasi gereja hanya menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia. 3. Tadi sudah 3 ya. 4. Bahwa berdasarkan surat Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia nomor B 339 garing DJ titik 4 HM 00 garing 08 2020 tanggal 25 Agustus 2020 perihal badan hukum gereja dijelaskan pada poin angka 5, yaitu bagi organisasi gereja yang tidak terdaftar pada Direktorat Jenderal Bimbingan Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia adalah bukan merupakan organisasi gereja dan pembinaannya tidak menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Bimbingan Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia. 5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, kami menegaskan kembali bahwa Gereja Katolik Indonesia adalah badan hukum yang sah sebagai organisasi gereja, terdaftar di Departemen Agama Republik Indonesia dengan surat keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen nomor 87 tahun 1987 dan Akta Notaris 14 tanggal 11 Juli 1984 yang telah diumumkan melalui Perum Percetakan Negara garing Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 105 tanggal 31 Desember 1993. 6. Bahwa kami menegaskan kembali bahwa surat keterangan pendaftaran Kema Injil Gereja Masih Indonesia Irian Jaya nomor E garing 7 garing 62 garing 424 garing 73 tanggal 17 April 1973 telah dinyatakan dicabut berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Protestan Departemen Agama Republik Indonesia nomor 87
tahun 1987 tentang pendaftaran gereja Kemah Injil Indonesia dalam kurung diktum pertama tutup kurung. 7. Bahwa gereja Kemah Injil Indonesia tidak pernah mengizinkan menggunakan nama perkumpulan Kemah Injil Gereja Masehi Indonesia buka kurung Kingmi tutup kurung baik untuk sinode gereja maupun perkumpulan dan atau ormas apapun, sebab merupakan sejarah yang melekat dengan gereja Kemah Injil Indonesia yang telah terdaftar resmi berbadan hukum sebagai organisasi gereja. 8. Bahwa gereja Kemah Injil Indonesia segera akan menuntut secara hukum terhadap pihak-pihak yang mencatut badan hukum gereja Kemah Injil Indonesia dan atau tanpa hak menggunakan surat nomor E/62/424/73 tanggal 17 April 1973 dan atau surat keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat dalam kurung Kristen tutup kurung Protestan Departemen Agama Republik Indonesia nomor 87 tahun 1987 tentang pendaftaran gereja Kemah Injil Indonesia. 9. Bahwa gereja Kemah Injil Indonesia segera akan menuntut secara hukum terhadap pihak-pihak yang menyalahgunakan badan hukum organisasi perkumpulan atau ormas dengan menggunakan nama sinode gereja dan atau logo gereja Kemah Injil Indonesia atau yang identik dengan itu dan terus-menerus melakukan kebohongan kepada masyarakat dan kepada pemerintah sehingga seolah-olah berbadan hukum sebagai organisasi gereja padahal tidak memiliki legalitas sebagai organisasi gereja. Titik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.